Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat klinik kimia, berjumpa kembali di channel YouTube Aurum Ramadhani, tentunya di program kesayangan kita, Klinik Kimia, Cara Asik Belajar Kimia. Sahabat klinik kimia, kali ini sahabat akan ditemani oleh Bu Murni. Kita akan belajar bersama-sama materi di kelas 10 yaitu tata nama senyawa. Bagaimana ya cara kita memberikan nama pada suatu senyawa kimia? Jangan lupa untuk tonton sampai habis video pembelajaran ini, subscribe channel ini, dan jangan lupa aktifkan notifikasinya agar sahabat tidak pernah ketinggalan video-video terbaru seputar pembelajaran kimia di channel YouTube ini. Terima kasih. Oke sahabat klinik kimia, langsung saja kita belajar bagaimana cara memberikan penamaan pada suatu senyawa. Let's go! Sahabat klinik kimia, tata nama senyawa dapat dibedakan menjadi dua, tata nama senyawa anorganik dan tata nama senyawa organik. Nah sahabat klinik kimia, untuk kelas 10 kita akan belajar tata nama senyawa anorganik yang terdiri dari senyawa biner dan senyawa poliatomik. Di mana nanti kita akan belajar tentang penamaan senyawa biner yang berikatan secara ion atau biner ionik dan penamaan senyawa biner yang berikatan secara kovalen atau biner kovalen. Sementara di kelas 11 kita akan belajar tata nama senyawa organik yaitu senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Nah sahabat klinik kimia, tahukah sahabat bahwa senyawa diberi nama dengan aturan-aturan tertentu? Tidak sembarangan ya, jadi setiap senyawa diberikan nama dengan berdasarkan pada aturan. Selain itu, suatu senyawa kadang-kadang juga diberi nama khusus, misalnya urea, glukosa, dan lain sebagainya. Pemberian nama suatu senyawa diatur oleh Badan Internasional IUPAC, International Union and Pure Applied Chemistry, dan diikuti oleh semua negara loh. Nah, ini dia lambang dari organisasi IUPAC. Nah, sahabat klinik kimia, kita akan belajar bagaimana memberikan nama pada senyawa biner ionik. Apa itu senyawa biner? Senyawa biner adalah senyawa kimia yang hanya terbentuk dari dua buah unsur. Sementara senyawa biner ionik adalah senyawa biner yang berikatan secara ionik. Umumnya senyawa biner ionik terdiri dari unsur logam yang akan bertindak sebagai kation dan unsur non-logam yang akan bertindak sebagai anion. Sahabat klinik kimia, sebelum kita belajar bagaimana cara memberikan penamaan senyawa, kita harus paham betul jenis-jenis kation dan jenis-jenis anion. Yang pertama kita bahas adalah kation. Kation adalah partikel yang bermuatan positif, jadi ini adalah ion yang bermuatan positif. Sementara anion adalah ion yang bermuatan negatif. Nah, dalam mempelajari kation, kita harus paham bahwa kation itu ada dua jenis, yaitu kation yang hanya memiliki satu macam bilox dan kation-kation yang memiliki lebih dari satu macam bilox. Biasanya, kation yang memiliki satu macam bilox terbentuk dari unsur-unsur logam golongan utama, seperti golongan 1A, 2A, 3A. Kita ambil contoh logam litium. Jika litium ingin mencapai kestabilannya, maka dia akan melepaskan satu elektron membentuk kation Li+. Nah, nama kation ini adalah ion litium. Jadi nama ionnya dan nama logamnya kita sebutkan. Jadi ini namanya ion litium. Sementara Na jika membentuk kation dia akan membentuk Na+. Nama ionnya adalah ion natrium. Ca akan membentuk kation Ca2+ dengan nama ion kalsium, dan seterusnya. Nah sahabat klinik kimia, ada juga loh beberapa kation dari golongan logam, khususnya biasanya logam transisi yang memiliki jumlah bilox lebih dari satu macam.
Kita ambil contoh Cr atau kromium. Kromium dapat membentuk lebih dari satu macam biloks, yaitu Cr2+ dan Cr3+. Nah, jika sahabat bertemu ion seperti kromium ini, maka ini namanya adalah ion kromium 2. 2 didapatkan dari muatan 2 positif ini. Jadi menandakan biloks dari Cr adalah +2. Sementara Cr3+, nama ionnya adalah ion kromium 3 atau ion kromium yang memiliki bilangan oksidasi sebanyak 3. Nah, dulu dalam penamaan lama itu ada sistem penamaan lama seperti ini, di mana ion kromium 2 ini nama lamanya adalah kromo dan ion kromium 3 namanya adalah kromi. Jadi kalau biloksnya lebih kecil dia berakhiran O, kalau biloksnya lebih besar dia berakhiran I. Nah, kita juga mengenal ada logam Fe atau besi. Besi dapat membentuk kation Fe2 positif dan Fe3 positif. Sehingga nama ionnya pun berbeda. Ion besi 2 untuk Fe2 positif, ion besi 3 untuk ion Fe3 positif. Nama lamanya adalah ferro dan ferri. Sementara untuk logam tembaga, Cu dapat membentuk kation Cu positif dan Cu2 positif. Nama ionnya adalah tembaga 1 dan tembaga 2. Nama lamanya kupro dan kupri. Dan masih banyak lagi contoh-contoh kation yang memiliki satu macam biloks ataupun yang memiliki lebih dari satu macam biloks. Sahabat kimia bisa lihat di link deskripsi daftar kation yang sudah Bu Murni sematkan. Nah, sahabat kimia, sebelum kita belajar penamaan biner ionik, kita juga harus mengenal yang namanya anion. Anion dalam senyawa biner kita gunakan adalah anion monoatomik, yaitu anion-anion yang hanya terdiri dari satu jenis unsur saja. Misalnya adalah dari golongan non-logam, yaitu fluor. Fluor untuk mencapai kestabilan dia akan menangkap satu elektron membentuk anion F- atau nama ionnya ion fluorida. Cl, Cl- ion klorida. Oksigen, O2- ion oksida. S, S2- ion sulfida. N, N3- ion nitrida. Jadi nama ionnya diakhiri dengan akhiran ida. Nah, sekarang sahabat kimia, kita akan menentukan aturan tata nama untuk senyawa biner ionik yang terdiri dari logam dan non-logam atau tersusun atas kation dan anion. Yang pertama, jika kationnya hanya memiliki satu macam biloks. Cara memberikan namanya, sebut nama unsur logamnya dulu, baru nama unsur non-logam dan diakhiri dengan ida. Atau boleh saja menyebut nama kationnya dulu, baru nama anionnya, ditambah akhiran ida. Sementara, untuk unsur yang memiliki lebih dari satu macam biloks, seperti besi, Cu tadi ya, kita akan memberikan aturan penamaan seperti berikut ini. Sebut nama unsur logamnya dulu, ditambah dengan jumlah biloks dari unsur logamnya. Dan biasanya jumlah biloks ini dituliskan dengan menggunakan angka Romawi. Baru kita menyebutkan nama unsur non-logam ditambah akhiran ida. Untuk lebih pahamnya, kita lihat contoh berikut. Nah, Bu Murni memiliki daftar kation dan anion seperti berikut ini. Ada ion K+, ion Mg2+, ion Fe2+, dan ion Al3+. Kemudian, Bu Murni memiliki anion Cl- dan O2-. Nah, yang pertama, kita akan memasangkan ion K+ dengan ion Cl-. Nah, masih ingat ya, jika ada ion K+ bertemu dengan Cl-, dia akan membentuk senyawa dan senyawa itu muatannya harus netral. Berarti ketika K melepaskan satu elektron, Cl menangkap satu elektron, supaya total muatannya 0, maka senyawa yang terbentuk adalah K
Cl. Berarti di sini terbentuk rumus kimia KCl. Nah, nama senyawa ini kita identifikasi dulu ya. K adalah kation-kation yang memiliki hanya satu macam biloks, yaitu dari golongan 1A kan ya. Berarti penamaannya kita sebut unsur logamnya dulu, yaitu kalium, kemudian non-logamnya klorin, karena ditambah airan ida jadi klorida. Maka KCl ini namanya kalium klorida. Paham ya sahabat klinik kimia? Sekarang bagaimana dengan Mg2+ dan Cl-. Nah, kita lihat Mg2+ bertemu Cl-. Nah, untuk dia membentuk kestabilan untuk senyawa yang netral, maka Mg melepaskan 2 ion, sementara Cl hanya menangkap 1, maka Cl ini harus ada 2 supaya total muatannya sama dengan 0. Jadi kalau dia membentuk senyawa, dia jadi Mg-nya ada 1 ya, sementara Cl-nya ada 2, jadi pertukaran muatan. Nah, ini namanya adalah magnesium klorida. Jadi kita tidak menggunakan angka Romawi karena magnesium adalah kation dengan biloks yang hanya memiliki satu macam biloks. Nah, sekarang besi Fe2 positif ketemu Cl-, tentu rumusnya adalah FeCl2. Besi adalah salah satu jenis kation yang memiliki satu macam biloks ya, seperti yang sudah kita pelajari tadi. Maka penamaannya kita sebut nama logamnya dulu, besi, kemudian jumlah biloksnya. Karena Fe2+ berarti biloksnya plus 2. Kemudian kita tulis melekat di besi ini angka Romawi 2, kemudian baru sebut nama unsur non-logamnya yaitu klorid, ditambah ida menjadi klorida. Bagaimana dengan Al3+ ketemu Cl-? Dia akan membentuk senyawa AlCl3, di mana Al adalah kation dengan satu macam biloks, yaitu golongan 3A ya, berarti biloksnya hanya plus 3 saja. Sehingga nama senyawanya adalah aluminium klorida. Dengan cara yang sama, kita memberikan nama senyawa apabila kation-kation tersebut berikatan dengan anion O2-. Maka K plus O2- menjadi K2O, namanya kalium oksida. Mg2+ ketemu O2-, MgO, magnesium oksida. Fe2+ ketemu O2-, FeO, namanya besi 2 oksida. Jangan lupa ya, ada jumlah biloksnya. Al3+ ketemu O2-, Al2O3, aluminium oksida. Nah, sebagai tambahan, kenapa sih besi ini harus ada biloksnya? Seandainya kita memiliki nama seperti ini, nah, Fe2O3. Nah, ini kalau kita lihat, biloks besinya adalah plus 3. Ya. Kita sudah belajar biloks, di mana O biloksnya adalah min 2, kali 3 berarti min 6, berarti besi totalnya harus plus 6. Karena dibagi 2 berarti biloks besi plus 3. Kita beri nama besi oksida. Nah, jika kita tidak menyertakan biloksnya, maka FeO ini juga namanya besi oksida. Jadi kita tidak bisa membedakan dua senyawa ini. Oleh karena itu, ini kita kasih 3. Sementara FeO ini, O itu min 2 berarti biloks besi plus 2. Nah, ini besi 2 oksida. Sehingga kita bisa membedakan nama dari senyawa persenyawaan besi ini. Karena besi dapat membentuk lebih dari satu senyawa dan memiliki biloks lebih dari satu macam. Oke sahabat klinik kimia, sekarang kita belajar senyawa biner kovalen. Senyawa biner kovalen adalah senyawa biner yang berikatan secara kovalen, yaitu penggunaan bersama pasangan elektron ya. Umumnya senyawa biner kovalen ini tersusun dari unsur non-logam dengan non-logam. Umumnya, senyawa biner kovalen ini tersusun dari unsur non-logam dengan non-logam. Nah, penulisan rumus kimia senyawa kovalen biner didahului dengan unsur yang lebih elektropositif dan diikuti oleh unsur yang lebih elektronegatif. Namun ada pengecualian untuk beberapa senyawa. Kita lihat ada 5 hal penting dalam memberikan aturan senyawa biner kovalen. Yang pertama,
Unsur non-logam yang memiliki biloks hanya satu jenis tidak dituliskan dengan angka Romawi. Misalnya seperti hidrogen, ketika dia berikatan dengan O menjadi H2O, namanya adalah hidrogen oksida atau H2S hidrogen sulfida. Yang kedua, penamaan khusus untuk senyawa CH4 dan NH3. Nah, pada kedua senyawa tersebut, biloks hidrogen berharga positif. Harusnya kan ditulis di depan, tetapi tidak ditulis di awal. Penulisan yang benar adalah CH4, bukan H4C, NH3, bukan H3N. Jadi kita tulis rumus secara umum, yaitu CH4 atau NH3. Yang ketiga, tata nama IUPAC tidak digunakan untuk senyawa yang memiliki nama umum atau common name, seperti NH3 yang biasanya kita sebut sebagai amonia, CH4 sebagai metana, H2O sebagai air, dan N2H4 sebagai hidrazin, dan lain-lain. Jadi kalau ketemu 4 senyawa ini, kita sebutnya menggunakan nama umumnya ya, atau common name. Nah, yang keempat, ada sistem pemberian nama senyawa biner kovalen, di mana unsur non-logam yang memiliki biloks lebih dari satu dapat ditulis dengan angka Romawi yang disebut sebagai sistem stok. Misalnya N2O. O memiliki bilangan oksidasi min 2, berarti N totalnya harus plus 2 supaya totalnya 0 ya muatannya. Karena ada 2 berarti biloks N adalah plus 1. Nah, karena biloksnya plus 1 namanya nitrogen 1 oksida. Sementara NO nitrogen 2 oksida, N2O3 nitrogen 3 oksida, SO3 belerang 6 oksida. Nah, angka 1, 2, 3, dan 6 ini menunjukkan bilangan oksidasi dari atom N dan atom S jika kita cari biloksnya. Nah, selain dengan menggunakan angka Romawi atau sistem stok, kita juga dapat memberikan penamaan senyawa biner kovalen menggunakan awalan Yunani. Di mana kita harus ingat ya, sahabat kimia, 1 itu adalah mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, dan 10 deka. Seperti apa contohnya? Misalnya CO. CO memiliki nama senyawa karbon, O-nya ada 1 berarti monoksida. CO2 karbon dioksida, karena O-nya ada 2, yaitu kita menggunakan awalan di. Kemudian N2O. Nah, N2O selain memiliki nama nitrogen 1 oksida, dia juga bisa kita beri nama begini, N2O. N ada 2 berarti di nitrogen, O-nya ada 1, monoksida, karena 1 itu mono. Kemudian PCl3, fosforus triklorida, karena ada 3 Cl. Tapi sahabat kimia ada catatan penting, perhatikan bahwa awalan mono tidak digunakan untuk unsur non-logam pertama. Misalnya CO ini ya, C jumlahnya 1 berarti tidak boleh kita tulis monokarbon monoksida karena tidak digunakan di awal. Jadi karbon monoksida. Kalau unsur keduanya boleh kita menggunakan mono. Oke sahabat kimia, kita akan memberikan nama senyawa biner kovalen dari contoh-contoh berikut ini. Kira-kira NO2 nama senyawanya apa ya? Betul sekali, namanya adalah nitrogen dioksida atau nitrogen 4 oksida. Ini didapat dari biloksnya ya. O-2 kali 2 berarti kan min 4, berarti N plus 4. Cl2O3, Cl ada 2 berarti dikloro ya, trioksida, atau ada yang menyebutnya diklorin trioksida atau klorin 3 oksida. Jadi kalau kita cari biloksnya Cl itu adalah plus 3, di mana O-2 kali 3 6, plus 6 bagi 2 plus 3. CO2 karbon dioksida atau karbon 4 oksida. P2O5 di fosforus pentaoksida atau di fosforus pentoksida. Nama lainnya juga fosfor 5 oksida. Sementara P2O3
di fosforus trioksida. Jadi P2 ini adalah di fosforus P ya. O3 ini adalah trioksida atau fosfor 3 oksida. Oke sahabat Klinik Kimia, sekarang kita belajar senyawa poliatomik. Senyawa poliatomik merupakan senyawa yang berasal atau tersusun dari ion-ion poliatomik. Ion poliatomik adalah ion yang terdiri dari 2 atau lebih atom-atom yang terikat bersama-sama membentuk ion. Nah, ini adalah beberapa contoh anion poliatomik. Wah, banyak sekali ya. Nah, sahabat harus sering membacanya supaya mengingat. Kita ambil contoh ion yang sering kita dengar ya, nitrat NO3-, fosfit PO3 3-, fosfat ya, PO4 3-, kemudian asetat CH3COO-, nitrit NO2-, dan masih banyak lagi seperti sulfat SO4 2-. Sementara untuk kation poliatomik kita hanya mengenal satu jenis, yaitu yang umum adalah NH4+. Nama kation ini adalah ion amonium. Nah, jadi ini kation ya, NH4+. Jadi ion yang bermuatan positif tetapi dia poliatomik. Sementara yang di tabel ini adalah anion, ion yang bermuatan negatif tetapi poliatomik. Nah, bagaimana cara kita memberikan nama senyawa pada kation atau senyawa-senyawa poliatomik ini? Misalnya kita punya daftar kation dan anion seperti berikut ini. NH4+ ini adalah kation poliatomik bertemu dengan SO4 2-. Berarti NH4+ SO4 2-. Nah, kalau kita lihat ini muatannya belum sama ya. Supaya sama, maka NH4+ ini harus ada 2 kali. Sehingga kita tulis NH4 ini dia akan 2 kali, sementara SO4-nya cukup 1, SO4. Nah, karena NH4 ini adalah ion poliatomik, maka jika dia lebih dari 1 kita harus berikan kurung seperti ini. Maka ini NH4 2SO4. Nah, namanya cukup kita sebutkan nama kation dan nama anion poliatomiknya. Contohnya amonium sulfat. Nah, seperti itu. Kemudian kalau dengan NO3- berarti NH4+ ketemu NO3-. Kita tulis misalnya di sini ya, NH4+ NO3-. Nah, ini sudah muatannya sama ya, sama-sama +1 dan -1, sehingga kalau menyusun senyawa dia cukup kita tulis NH4 NO3. Amonium NO3 itu nitrat, berarti amonium nitrat. Yuk kita lihat contoh yang lain, Na plus SO4 2-, berarti Na-nya harus ada 2 ya, SO4-nya ada 1. Nah, ini nama senyawanya natrium sulfat. Na plus ketemu NO3-, NaNO3, namanya natrium. Kita sebut dulu logamnya atau kationnya, anionnya adalah nitrat. Nah, sahabat harus hati-hati ketika ketemu Fe2+. Misalnya Fe2+ SO4 2-, berarti FeSO4. Ingat, besi memiliki jumlah kation lebih dari satu macam. Kita lihat di sini. Muatannya 2+, berarti dia adalah besi 2. Maka penamaannya kita harus menyebutkan kation dulu, diikuti dengan jumlah biloks menggunakan angka Romawi, baru anion poliatomiknya, besi 2 sulfat. Kalau Fe2+ ketemu NO3-, Fe, jadi kalau saya tulis di sini Fe2+ NO3-. Nah, lihat NO3-nya harus ada 2, berarti Fe dalam kurung NO3 2 kali. Nah, sehingga FeNO3 2 kali, besi 2 nitrat. Selanjutnya Al3 positif dengan SO4 2-, Al2 SO4 3 kali, aluminium sulfat. Kemudian Al3 positif ketemu NO3-,
Al NO3 3 kali aluminium nitrat. Nah, kalau ketemu Zn ini adalah logam transisi, tetapi biloxnya hanya satu macam. Hati-hati ya. Misalnya Zn2+ ketemu SO4 2-, ZnSO4 namanya adalah seng sulfat. Jadi tidak ada angka Romawi 2 pada penamaannya karena dia hanya memiliki satu macam bilox atau zinc sulfat. Kalau dengan NO3- berarti Zn NO3 2 kali. Namanya adalah seng nitrat atau zinc nitrat. Terakhir adalah Pb2+ ketemu SO4 2-, PbSO4. Nah, Pb adalah timbal. Timbal dan Pb ini adalah salah satu kation di golongan utama tapi memiliki bilox lebih dari satu. Makanya timbal 2 karena di sini 2 sulfat. Sementara untuk Pb2+ ketemu NO3- dia menjadi PbNO3 2 kali, namanya adalah timbal 2 nitrat. Jadi dideketin ya, timbal 2 nitrat. Nah, terakhir sahabat Gede Kimia, kita belajar senyawa asam basa. Nah, pada umumnya senyawa asam adalah senyawa yang mengandung ion hidrogen. Sementara senyawa basa adalah senyawa yang mengandung ion hidroksida. Jadi pahami. Kita lihat senyawa asam, ada asam yang tidak mengandung oksigen. HF asam klorida, jadi semua di depannya diawali dengan kata asam. HCl asam klorida, HBr asam bromida, H2S asam sulfida. Nah, ada juga asam-asam yang mengandung oksigen, namanya asam oksi. Contohnya adalah H2SO3 asam sulfit, H2SO4 asam sulfat, HNO2 asam nitrit, HNO3 asam nitrat. Nanti kita akan lebih banyak bahas di kelas 11. Sementara untuk senyawa basa, dia akan mengandung ciri khasnya adalah ion hidroksida, NaOH, natrium hidroksida, KOH, kalium hidroksida, CaOH 2 kali, kalsium hidroksida, AlOH 3 kali, aluminium hidroksida. Nah, misalnya kita diberikan daftar anion poliatomik, kemudian diminta untuk menyebutkan rumus kimia dari asam asetat. Jadi kalau asam asetat, dia rumusnya adalah anionnya CH3CO-, berarti untuk rumus kimianya dia adalah CH3COOH. Ya, ini khusus untuk asam asetat, H plusnya itu ada di belakang penulisannya untuk asam asetat. Nanti kita bahas di kelas 12 dengan materi asam karboksilat. Kalau asam karbonat, nah berarti karbonat itu CO3 2-, jadi H itu adalah plus kan kalau senyawa asam ya. CO3 itu 2-, ini karbonat. Berarti ini harus ada 2 ya. H2CO3. Berarti H2CO3. Asam dikromat. Berarti kita cari anion dari dikromat. Kromat itu ini Cr2O7 2-, berarti H2Cr2O7. Itulah asam dikromat. Asam fosfat. Kalau fosfat itu PO4 3-, berarti kalau H plus PO4 3-, maka H3PO4. Asam peroksida. Nah, peroksida ini dia memiliki rumus anionnya adalah O2 2-, maka dia akan memiliki rumus kimia H2O2, asam peroksida. Nah, sekarang kita memiliki nama senyawa basa, besi 2 hidroksida. Nah, di sini sudah ada clue ya, besi 2, berarti muatan besinya berarti di sini kita tulis Fe2 positif. Sementara hidroksida OH-, berarti kalau menghasilkan senyawa dia akan menjadi Fe, OH-nya harus ada 2 kali supaya netral. FeOH 2 kali, besi 3 hidroksida, FeOH 3 kali. Amonium hidroksida berarti NH4+ ketemu OH- ya, sehingga NH4OH. Barium hidroksida berarti Ba2+, karena barium itu kita golongan 2 ya, ketemu OH- berarti BaOH 2 kali. Natrium hidroksida NaOH.
karena Na itu muatannya +1. Ketemu OH- berarti Na. Baik sahabat klinik kimia, kini giliran sahabat untuk mencoba soal-soal di bawah ini. Yang pertama, tuliskan rumus kimia senyawa-senyawa berikut dan berilah nama senyawa-senyawa berikut dari rumus kimia yang sudah diberikan. Silakan sahabat mencoba memberikan nama dan menuliskan rumus kimianya. Kemudian sahabat jawab di kolom komentar. Nanti kita koreksi bersama-sama ya. Baik sahabat klinik kimia, terima kasih sudah belajar bersama Bu Murni tentang tata nama senyawa kimia. Jika dirasa bermanfaat dan menambah pemahaman sahabat tentang pemberian penamaan senyawa kimia, maka jangan lupa untuk berikan dukungan pada channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe channel ini. Agar kami semakin semangat menyajikan konten-konten terbaik seputar pembelajaran kimia. Bu Murni akhiri, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.